kita mulai saja gimana? Baik Pak Dodik, baik Yuk. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik Pak Dodik, kita mulai. Kepada teman-teman mahasiswa, silahkan teman-teman mengaktifkan kameranya. Kemudian teman-teman silahkan ketika Pak Dodik menyampaikan materi, teman-teman di mute ya, di mute. Kemudian setelah ini ada sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Dodik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Abdurrahman Mazli selaku moderator kita pada siang hari ini. Jadi pada hari ini saya diminta untuk memberikan pengarahan dan pembekalan berkaitan dengan para mahasiswa yang nantinya akan magang di Biro Hukum atau di bagian hukum di instansi pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Dan nanti jika waktunya kita masih ada memungkinkan, karena sebagian juga ada yang berasal dari mahasiswa program internasional yang nantinya akan magang di Kementerian Luar Negeri, maka nanti pun juga akan saya berikan penjelasan terkait dengan bagaimana pemagangan di Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika ditanya mengapa kita harus magang, sebenarnya magang itu memang kesannya itu berat, kesannya itu susah, kesannya itu mungkin kurang begitu menarik seperti itu. Tetapi kalau kita melihat banyak sekali kawan-kawan kita atau mahasiswa kita yang sudah pernah melakukan magang atau internship, ternyata mereka pasti akan menyampaikan kepada kita manfaatnya itu luar biasa banyak. Yang pertama itu tentu saja pasti di dalam proses pemagangan itu mahasiswa akan memperoleh yang namanya pengalaman. Pengalaman itu guru yang luar biasa, di luar dari ruang kuliah, sekat-sekat kuliah, kita mendapatkan pengalaman dan pengalaman itu biasanya lebih kepada praktik. Teman-teman mengalami secara nyata bagaimana masalah-masalah hukum secara aktual. Itu selalu akan didapatkan ketika magang. Dan yang kedua, to understand, memahami bagaimana peran-peran dan tugas-tugas ketika bekerja. Teman-teman memang berbeda ketika kita belajar sebagai dan kedudukan kita sebagai mahasiswa, itu berbeda cara kerja kita dengan ketika kita bekerja di dalam instansi khususnya di pemerintah daerah. Ada kedisiplinan itu lebih utama, kemudian profesionalitas itu juga diutamakan dan lain sebagainya. Dan disinilah nanti ketika magang teman-teman akan menjadi tahu kalau passion teman-teman itu sebagai PNS, sebagai legal drafter, sebagai penyusun perancang peraturan perundang-undangan, maka diharapkan ya teman-teman ketika nanti bekerja di instansi pemerintahan daerah akan memahami bagaimana situasi pekerjaan, tugas pokok dan fungsi berkaitan tentang sebagai penyusun perancang peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga itu adalah untuk membangun yang namanya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu luar biasa. Biasanya teman-teman ketika nanti sudah bekerja, ketika sudah magang, memiliki pengalaman, nanti ketika sudah lulus dan kemudian mau bekerja lagi, insya Allah sudah confidence, lebih siap daripada teman-teman yang lain. Karena apa? Sudah punya pengalaman, sudah punya pemahaman yang baik, kemudian sudah mengetahui apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Sudah ditunggu Mas Alfa? Ya. Kemudian yang keempat itu adalah teori to practice. Jadi bagaimana teman-teman ketika pemagangan itu betul-betul kita tidak lagi membahas masalah bagaimana teori hukum, teori a contrario, bagaimana pelaksanaannya di dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana teori perundang-undangan itu. Nah, tetapi kemudian di dalam ketika magang itu otomatis teori-teori itu harus diaplikasikan di dalam situasi-situasi yang aktual. Dan yang selanjutnya itu adalah skill communication.
Kita berdiskusi dengan saya, kalau dengan Mas Mazli, cara diskusinya sudah berbeda dengan atau teman-teman, antar teman itu diskusinya sudah berbeda. Cara berkomunikasinya dengan ketika bekerja. Ketika bekerja, cara komunikasi kita harus berbeda. Misalnya itu mendiskusikan terkait dengan isu-isu hukum, ya harus sesuai dengan kapasitasnya, dan kemudian cara penyampaiannya pun akan terbentuk ketika teman-teman mengikuti rapat, mengikuti diskusi hukum yang diselenggarakan pada instansi tersebut. Dan kemudian selanjutnya itu adalah networking. Nah, ini yang sangat penting sekali, atau membangun yang namanya hub, kerjasama, atau menjalin networking. Nah, apa ini Pak maksudnya? Jadi ketika teman-teman nanti magang, jangan lupa satu hal, bahwa teman-teman akan mengenali tidak hanya instansi baru, suasana baru, tetapi teman baru, ada kolega baru, ada atasan baru. Jadi di sana teman-teman akan mendapatkan kontak mereka, teman-teman akan dikenal. Jika teman-teman dikenal dengan baik, profesional, maka ketika nanti bekerja betul-betul sangat mudah sekali, sudah dikenal, "Oh, kamu yang dulu pernah magang ya di biro hukum ya." Disitulah nanti bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi ketika magang jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan kemudian yang paling penting itu adalah membangun confidence, kepercayaan diri, membangun profil yang baik, sehingga nanti ketika teman-teman bekerja, dimanapun ketika nanti bekerja, teman-teman sudah memiliki koneksi dan mereka paham bahwa teman-teman itu memiliki profil yang baik, mudah diajak kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terpenting. Maka dari itu networking jangan sampai dilupakan, minta nomor HP-nya. Kemudian kalau diberi pekerjaan ya tunjukkan bahwa kalian profesional mengerjakan tugas tersebut, sehingga nanti bisa dikenal dengan baik dan bisa diajak kerjasama jika nanti ada hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di biro hukum, hal yang harus penting dipahami itu adalah terkait dengan proses dan tahapan bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya di pemerintahan daerah itu bisa terbentuk. Proses dari awal sampai akhir itu harus paham. Nah, sebentar, ini kok ada Kementerian Luar Negeri di sini. Sepertinya ini nanti. Oke, nah ini. Sebentar. Oke. Saya kira khusus untuk ini nggak apa-apa, saya sampaikan dulu. Ya. Ini oke. Saya kira ini saya masukkan ke sini dulu. Ya. Oke. Jadi di sini. Nah, karena besok teman-teman itu akan diminta untuk magang di biro hukum, jadi proses pembentukan perundang-undangan itu ada instansi yang berwenang. Siapa instansi yang berwenang? Kalau di pemerintah tingkat daerah provinsi itu adalah biro hukum. Kalau di tingkat pemerintah daerah kabupaten kota itu adalah bagian hukum. Nah, khusus untuk di biro hukum, maka inilah istilahnya susunan organisasi dan tata kerjanya. Di sini ada sekretariat daerah, ada gubernur. Nah, biro hukum itu ada di bawah sekretariat daerah. Di sini ada beberapa biro, dan kemudian di biro hukum ini ada yang kecil di sini, itu adalah di bawah sekretariat daerah itu mereka yang menangani bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Nah, inilah biro hukum. Dan selain sekretariat daerah juga ada DPRD. Nah, DPRD ini juga sebagai badan legislatif. Jadi gubernur ini sebagai badan eksekutif, dengan di bawahnya ada organisasi banyak sekali, ada dinas, kemudian ada badan, kemudian ada biro, ada staf ahli, itu eksekutif. Nah, DPRD ini adalah legislatif. Nah, biasanya usulan peraturan daerah itu bisa dari eksekutif, bisa juga dari legislatif. Nah, khusus untuk
di kabupaten, kota itu juga ada seperti itu. Nah, mereka memiliki yang namanya bagian hukum dan itu di bawah sekretariat daerah. Di sini ada bagian hukum dan di bagian hukum itu ada sub-sub lagi, bagian peraturan perundang-undangan, bagian keputusan, bagian pengawasan. Nah, khusus untuk di Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sana ada 4 bagian utama. Teman-teman nanti ketika nanti magang di Biro Hukum Pemda DIY, maka teman-teman akan memperoleh pengalaman, khususnya pengalaman mengenai bagaimana bekerja di 4 subbagian ini. Nah, di sana ada 4 subbagian. Yang pertama itu adalah bagian perundang-undangan. Saya dulu pernah bekerja di sana selama 4 tahun, di lantai 2 itu kalau di Biro Hukum di Kepatihan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan gedung yang saya sedang mengikuti Zoom ini, sebelahnya itu gedung Kepatihan. Gedungnya Ngarso Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, di bagian perundang-undangan ini teman-teman akan membahas apa sih yang akan dirancang, perda-perdanya, kemudian apa yang akan dirubah kalau sudah ada perda yang lama mungkin sudah usang atau mungkin sudah tidak up to date lagi, apa yang harus direvisi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu bagian dokumentasi hukum. Dokumentasi hukum itu untuk mendokumentasikan semua peraturan yang ada di Provinsi DIY. Mulai dari undang-undang, ada undang-undangnya juga, undang-undang keistimewaan khususnya yang terkait dengan pemerintahan DIY, sampai kemudian peraturan daerah mulai dari awal ketika dibentuk pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, sampai sekarang yang tahun 2021. Itu dikompil dengan baik, tidak hanya soft copy, tetapi juga hard copy. Sebentar ya, nafas saya agak terseok-seok ini. Ya. Oke, kemudian setelah itu ada bagian lagi, bagian bantuan hukum. Di bagian bantuan hukum ini, di situ khususnya misalnya pemerintah daerah DIY sedang digugat masyarakat. Misalnya terkait dengan penambangan pasir besi di Kulon Progo atau pembangunan bandara, kemudian Pemda DIY digugat oleh masyarakat. Nah, siapa yang mewakili pemerintah DIY? Itu adalah bagian bantuan hukum. Jadi ketika pemerintah itu digugat, kemudian dibawa ke pengadilan, baik itu pengadilan tata usaha atau pengadilan yang lain, maka yang mewakili itu adalah bagian hukum, atau mereka juga bisa meng-hire lawyer-lawyer sehingga mereka bisa dikontrak untuk membantu pemerintahan DIY memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Yang terakhir itu adalah bagian pengawasan produk hukum. Khusus pengawasan produk hukum, karena pemerintah Provinsi DIY itu kan dia secara hierarki itu di bawahnya itu masih ada kabupaten kota, dan kabupaten kota itu juga mereka menyusun peraturan-peraturan daerah, maka agar peraturan daerah di Sleman, di Jogja, di Bantul, di Kulon Progo agar harmonis, maka kemudian dibutuhkan adanya bagian ini untuk mengharmonisasikan. Nah, sehingga tidak tumpang tindih, tidak bertentangan, dan kemudian secara efektif bisa diaplikasikan di pemerintahan daerah kabupaten kota. Maka bagian pengawasan produk hukum ini untuk mengawasi produk-produk hukum yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, ada di Sleman, kemudian ada yang di Jogja, kota Jogja, ada juga yang ada di Bantul atau di Wonosari, di Gunung Kidul. Nah, bagaimana Pak? Apa yang harus kami siapkan? Apa yang harus kita pahami terlebih dahulu? Yang harus teman-teman pahami kalau bisa itu betul-betul hafal, itu adalah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Dulu ketika saya diterima sebagai PNS di pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya sudah hafal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Anda bisa tanya lampiran 1, angka 5 isinya apa, lampiran 2 itu isinya apa, poin ke-100 itu isinya apa. Karena apa? Karena undang-undang ini menjadi kitab saya ketika saya harus merancang undang-undang atau merancang peraturan berdaerah. Jadi yang dibuka hanya kitab itu saja, selain undang-undang yang lain yang terkait dengan pembahasan peraturan daerah tersebut. Yang pertama itu dasarnya ada di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu adalah Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini ada lampiran 1, lampiran 2. Itu penting sekali. Logonya harus seperti apa, kertasnya halum seperti apa, F4. Kenapa kok
tulisannya tidak boleh Times New Roman. Kenapa kok ukurannya harus 12? Itu semua argumentasinya ada di lampiran 2. Kenapa harus ada naskah akademik? Kemudian bagaimana membunyikan judul ketika itu adalah perubahan peraturan daerah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, ini juga sangat penting sekali karena khususnya terkait dengan pemerintah daerah, bagaimana menyusun perda, kemudian bagaimana pengawasannya, substansinya, isinya apa saja, dan lain sebagainya, itu semua diatur di sana. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, jadi kita langsung mengalir saja. Kemudian selanjutnya proses pembentukan peraturan daerah. Jadi ketika membentuk peraturan daerah ada proses. Proses itu mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Nah, mulai dari kita bahas satu persatu dari perencanaan perda. Nah, program pembentukan peraturan daerah itu umumnya dari perencanaan dulu. Misalnya di 2021 ini akan dibahas 20 perda. Nah, bagaimana penetapan 20 perda ini? Penetapan 20 perda ini dari penyusunan Prompemperda atau kalau dulu istilahnya itu Prolegda atau Program Legislatif Daerah. Sebentar saya ada telepon. Iya, Mbak. Halo, iya, Mbak. Iya. Heeh. Ya wes pakai kamarku aja. Heeh. Enggak usah. Pakai kamar saya aja nggak apa-apa, Mbak. Aku disuruh pulang kok. Oh. Sip, wes pakai kamarku aja. Oke, gitu ya. Serius. Ya, aku pulang aja lah, nggak apa-apa. Benar. Soalnya ini barusan aku tadi di WA disuruh pulang aja. Soalnya besok siang ada ini acara di Kaliurang. Gitu ya. Besok pagi aku ke sini. Habis itu langsung saya lanjut ke Kaliurang. Wis ya, sik delete aku agak isi. Siap. Oke ya. Sip. Yo. Siap. Waalaikumsalam. Ya. Ya maaf. Padat acara saya sampai hari Minggu malam. Udah melebihi Mas Mazil ini yang jadi artis ini. Oke. Jadi pertama ketika kita pengen mengetahui besok ketika teman-teman itu bekerja di Biro Hukum, khususnya di bagian perundang-undangan, hal yang pertama harus dibaca itu adalah prolegdanya atau Prompemperdanya, program legislasi daerahnya yang ditetapkan di tahun 2020 kemarin. Jadi tahun ini mereka akan menyusun apa? Oh, ada peraturan daerah tentang perlindungan anak. Oh, ada peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, jadi Prompemperda itu disepakati antara Pemda, kepala daerah, gubernur dalam hari ini dengan DPRD. Di situ ada rincian apa saja rancangan-rancangan yang akan dibahas di tahun ini 2021 ini. Nah, penyusunan Prompemperda itu didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi misalnya kok ada peraturan daerah istimewa tentang pertanahan, itu karena perintah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Kok ada peraturan daerah tentang zonasi pulau-pulau pesisir, itu karena ada perintah dari undang-undang terkait dengan zonasi laut-laut yang ada di Indonesia. Kemudian atau rencana pembangunan daerah, misalnya kita mau membangun kawasan daerah istimewa Yogyakarta ini, semua bisa bernilai tata nilai Yogyakarta, maka ada peraturan daerah tentang arsitektur bernuansa Jawa. Jadi kalau teman-teman mau bangun di Jogja ini, di Provinsi DIY ini, rumahnya harus arsiteknya Jawa. Sebentar ya, ribet sekali ini. Halo. Oke, ya wes oke siap. Yuk. Oke, siap. Oke, siap. Yuk. Monggo siap. Yuk, Waalaikumsalam. Oke. Kemudian yang ketiga itu karena adanya otonomi daerah,
atau tugas pembantuan. Yang terakhir itu adalah aspirasi masyarakat daerah. Kita pernah ada peraturan daerah tentang tata nilai budaya, itu juga karena aspirasi masyarakat. Pendidikan bernuansa Jawa, jadi kalau teman-teman kuliah sekolah di Jogja, SD, SMP, itu ada muatan lokal namanya bahasa Jawa. Itu juga karena adanya peraturan daerah tersebut. Nah, jadi biasanya Perda ini yang direncanakan itu disepakati di dalam keputusan DPRD, dan itu keputusan antara kepala daerah dengan DPRD. Di situ ada list rancangan apa yang akan dibahas di tahun berikutnya, khususnya di tahun 2021. Maka sekarang tugas kalian harus nyari, oh Pemda DIY sekarang lagi ngerjain apa ya? Tahun ini apa ya prolegdanya, pemperdanya, itu silakan dicari di internet. Jadi pertama cek pemperdanya. Yang kedua, kita harus paham apa sih materi muatan peraturan daerah. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 12 2011, di situ disebutkan bahwa peraturan daerah itu materi muatannya itu bisa 3 hal. Yang pertama, materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Jadi betul-betul dalam rangka otonomi daerah. Kemudian yang kedua, itu menampung kondisi khusus daerah. Dan yang ketiga itu penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi bisa langsung dari ketika undang-undang memerintahkan harus dalam bentuk peraturan daerah, maka disusunlah peraturan daerah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan dan pembahasan peraturan daerah. Penyusunan dan pembahasan, jadi setelah perencanaan, setelah itu kemudian penyusunan dan pembahasan. Nah, pembahasan itu biasanya dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Jadi ada 2 lembaga organ daerah yang mereka melakukan pembahasan, khususnya terkait dengan penyusunan dan pembahasan peraturan daerah. Jadi kalau inisiatifnya DPRD juga harus dibahas dengan pemerintah daerah, kalau inisiatifnya dari pemerintah, dari gubernur juga harus dibahas dengan DPRD. Ya pertama biasanya mereka itu menyusun dulu di tingkat masing-masing. Kalau itu inisiatif DPRD berarti ya diusulkan seperti itu, kemudian nanti disusun naskah akademik. Jadi ada naskah akademik dengan peraturan daerahnya, rancangannya, kemudian setelah itu dibahas di DPRD. Dan ketika dibahas di DPRD, disetujui, maka kemudian ditetapkanlah menjadi peraturan daerah. Kalau misalnya itu usulan dari gubernur juga sama, jadi usulan dari gubernur juga harus disertai dengan naskah akademik, kemudian disampaikan ke DPRD, jika disetujui itu adalah penetapan rancangan peraturan daerah. Yang jelas untuk menyusun peraturan daerah yang pertama pasti ada masalah nih. Kalau nggak ada masalah ya berarti sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 tadi, kalau nggak pelaksanaan otonomi daerah, kalau tidak bukan karena peraturan penjabaran dari undang-undang yang lebih tinggi, itu juga bisa jadi karena memang ada masalah atau aspirasi masyarakat. Jadi perlu diidentifikasi dulu. Katanya kemarin ada banyak demo yang kemudian istilahnya banyak merusak bangunan yang ada di daerah Yogyakarta ini, kemudian mereka mengusulkan bahwa demo juga diatur nih di Perda, boleh saja. Kalau memang itu sangat cocok diatur di dalam peraturan daerah, seperti itu. Jadi diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, dicari dasar-dasar hukumnya, barulah dibuatlah naskah akademik. Jadi dalam menyusun peraturan itu nggak boleh sekarang punya ide langsung bikin aturannya, nggak bisa. Jadi harus betul-betul dikaji secara mendalam bagaimana aspek hukumnya, bagaimana faktual basisnya, masalah utamanya itu seperti apa, dan kemudian dikaji secara mendalam. Istilahnya itu pendekatannya harus holistik, futuristik. Nah, setelah itu disusunlah naskah akademik. Dan setelah menyusun naskah akademik, maka kemudian disusunlah peraturan daerah, dan rancangan peraturan daerah ini dikonsultasikan ke publik. Ketika nanti ada masukan direvisi, setelah itu dibawalah ke DPRD. Kalau DPRD sudah setuju, maka jadilah itu perda. Nah, itulah tahapan penyusunan dan pembahasan peraturan daerah. Ketika sudah menjadi peraturan daerah, maka biasanya itu akan diundangkan di dalam lembaran daerah. Ketika sudah diundangkan di dalam lembaran daerah, maka kemudian tugas pemerintah itu adalah ketika sudah ditandatangani gubernur, peraturan daerahnya itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif, maka tugas selanjutnya itu adalah disosialisasikan. Sama siapa, Pak? Ke semua.
Nah, biasanya pemerintah daerah nanti akan membuat program-program sosialisasi. Jadi biasanya nanti teman-teman akan dilibatkan. Ada seluruh lapisan elemen masyarakat diundang, kemudian ada yang presentasi tentang substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Yang khusus Biro Hukum. Ya, Ada nggak? teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Oh, sepertinya belum ada, Pak Dodik. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi itulah yang harus dipelajari, yang harus dipahami secara lebih khusus jika teman-teman nanti ingin melakukan pemagangan di instansi Biro Hukum atau bagian hukum di pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana jika pemagangan itu dilakukan di Kementerian Luar Negeri. Nah, di Kementerian Luar Negeri itu ada banyak direktur jenderal. Nah, salah satu direktur jenderal yang sangat relevan mungkin berkaitan dengan hukum itu adalah direktur jenderal terkait dengan perjanjian internasional. Nah, kalau Anda bekerja di sana atau magang di sana, maka Anda harus paham bagaimana proses ratifikasi perjanjian internasional. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu kalau Kementerian Luar Negeri ini isi kantornya itu di Jakarta itu ada banyak dirjen. Ada Dirjen Asia Pasifik Afrika. Di sini itu mereka meneliti bagaimana perkembangan di Asia, negara Asia Pasifik dan Afrika. Jadi kalau sekarang Indonesia sedang mencari vaksin alternatif, nah ini tugas-tugas mereka ini untuk mengkomunikasikan ke diplomat-diplomat yang ada di luar negeri. Vaksinnya ada enggak gitu kan. Ada dirjen juga Amerika Eropa. Ada juga Dirjen Kerjasama ASEAN, karena kita juga sebagai pendiri ASEAN, itu juga kita juga mengatur, juga punya dirjen sendiri untuk mengatur bagaimana kawasan ASEAN ini bisa lebih baik. Kemudian ada kerjasama multilateral. Nah, ini yang harus nanti teman-teman kalau berkaitan dengan hukum, itu bisa juga di sini, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral. Dan juga Direktorat Jenderal Informasi Diplomasi Publik, ada Dirjen Hukum Perjanjian Internasional, ini di sini juga bisa, dan juga Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. Kalau protokol dan konsuler itu lebih kepada hal-hal yang teknis. Kalau ada Presiden Amerika datang, apa yang harus disiapkan, perlu nggak tembakan salto, atau perlu ada marching band, perlu nggak ada acara welcome dinner, mau seperti apa. Nah, itu khusus untuk Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. Nah, kalau yang bagian hukum itu biasanya terkait dengan kerjasama, bisa Dirjen Kerjasama ASEAN, Dirjen Kerjasama Multilateral, bisa juga Dirjen Protokol dan Konsuler. Sebentar, saya minum dulu ya. Dikasih minum ini sana Mustiklat. Mas Mazi dari tadi makan ini, saya belum makan ini. Kalau ketahuan ya. Makanannya enak-enak di situ. Nah, selanjutnya kita punya pasal 11 Undang-Undang 1945. Di situ di dalam pasal tersebut disebutkan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi sebenarnya penyusunan perjanjian dengan negara lain itu diperbolehkan dan itu dijamin oleh konstitusi. Dan kemudian muncullah surat presiden tahun 1960 itu tentang treaties atau traktat perjanjian yang pengesahannya harus melalui DPR dengan undang-undang, dan selain treaties itu persetujuan atau agreements pengesahannya saat ini dengan peraturan presiden. Nah, jadi bagaimana tahapan pembuatan perjanjian internasional? Tahapannya itu kalau kita melihat melalui Konvensi Wina 1969 ada 3 tahapan utama. Tahapan pertama itu adalah perundingan, tahapan kedua itu adalah penandatanganan, dan tahapan ketiga itu adalah pengesahan. Jadi sebenarnya simpel, ketika sudah berunding, kemudian ditandatangani, setelah itu adalah disahkan. Dan kemudian pada
di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, di situ ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penjajakan, kemudian perundingan. Jadi penjajakan itu seperti pranegosiasi, kemudian ada perundingan, di situ ada diskusi secara konstruktif, kemudian ada perumusan draft, kemudian penerimaan draft, penandatanganan, baru pengesahan. Jadi lebih spesifik lagi tahapan-tahapannya. Nah, jadi inilah tahapan bagaimana proses pembentukan perjanjian internasional. Nah, kalau kita melihat pada pasal 10 2002 nomor 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, jadi pemerintah kita itu boleh meratifikasi undang-undang atau perjanjian internasional yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tetapi itu harus dengan undang-undang ratifikasinya. Jadi kalau Anda bekerja di Dirjen Multilateral, Dirjen Perjanjian Internasional, kemudian Dirjen Kerjasama ASEAN, di situ Anda harus melihat bahwa kalau substansinya itu terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, perubahan batas wilayah negara, kedaulatan negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, sama pinjaman atau hibah luar negeri, maka ratifikasinya harus dalam bentuk undang-undang. Maka kalau ratifikasinya harus dalam bentuk undang-undang, maka Dirjen atau Kementerian Luar Negeri dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan DPR RI. Seperti itu. Nah, juga ada pasal 11 Undang-Undang 2024, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di situ disebutkan bahwa jika ratifikasinya materinya tidak selain dari materi pokok yang diatur pada pasal 10 itu, maka dilakukan dalam bentuk kepres. Tapi kalau sekarang kan nomenklaturnya bukan kepres, tetapi peraturannya, nomenklaturnya itu dalam bentuk peraturan presiden karena pengaturannya regeling. Nah, sama, oke. Dan di pasal 5 Undang-Undang 24 2000 boleh pemerintah daerah itu melakukan kerjasama dengan negara lain selama itu harus mendapatkan persetujuan atau pendampingan dari pemerintah pusat atau dari kementerian-kementerian terkait. Jadi boleh kalau pemerintah daerah mau membentuk sister city antara Tokyo dengan Jogja misalnya seperti itu. Nah, pembentukan sister city itu betul-betul harus sesuai dengan dikonsultasikan dengan kementerian atau pejabat terkait di pemerintah pusat. Jadi teman-teman nanti ketika bekerja di Kementerian Luar Negeri betul-betul harus memahami struktur organisasinya, kemudian cara kerjanya itu sebenarnya mudah seperti itu. Hanya saja nanti aplikasinya kalau nanti teman-teman membahas ke hal-hal yang lebih spesifik, maka teman-teman harus memahami dan mengikuti dan juga membaca peraturan-peraturan yang terkait. Oke, itu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini materinya sudah selesai ya Pak Dodik? Ya, ada lagi nggak yang perlu disampaikan Mas Masli? Sepertinya kemarin kan saya hanya terkait ini ya. Saya nggak perlu membahas masalah harus ada tornya isinya apa gitu kan. Oh enggak Pak, cuma memberikan pembekalan basic aja kepada teman-teman mahasiswa. Ya saya buat simpel aja kan. Iya. Iya. Teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait kegiatannya nanti bagaimana atau apa saja yang perlu dipelajari sebelum kalian terjun ke pemagangan, seperti itu. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Dut. Silakan Mas Fikri. Pak, sebelumnya saya ini agak bingung juga soalnya kenapa dimasukkan ke biro hukum. Padahal saya magangnya itu di kantor pengawasan Bea Cukai di seksi penindakan dan penyidikan Pak. Jadi ibaratnya di PPNS-nya Pak. Oke, Mas Fikri sudah mendapatkan persetujuan atau sudah mendapatkan surat keterangan untuk bisa magang di sana? Sudah mendapatkan surat salinan surat tugasnya Pak. Oke, enggak ada masalah. Yang jelas memang istilahnya kebetulan khusus teman-teman yang tidak hanya di Biro Hukum tetapi juga instansi yang lain, karena yang paling dominan itu di Kementerian Luar Negeri, maka saya sampaikan di Kementerian Luar Negeri. Tentu saja kalau misalnya Mas Fikri itu di Dirjen Keimigrasian, maka karena memang
yang paling harus dipahami kalau di Dirjen Keimigrasian itu adalah undang-undang terkait dengan imigrasi. Jadi Mas Fikri harus berhati-hati karena di sana itu kalau imigrasi itu kan berarti ada pelayanan pembuatan paspor, kemudian ada pelayanan bidang yang terkait dengan penindakan kejahatan transnasional. Jadi nanti Mas Fikri silakan untuk melihat secara spesifik nanti mau di mana atau ditempatkan di mana. Kalau ditempatkan di penindakan kejahatan transnasional ya Mas Fikri harus istilahnya siap dan kemudian mohon agar berhati-hati karena memang tentu saja yang dihadapi itu adalah kejahatan lintas batas negara. Jadi kalau di situ nanti Mas Fikri bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi. Kalau kejahatan itu kan sekarang sudah berevolusi ya, sudah mulai berkembang dengan cepat gitu ya. Sekarang perkembangan itu sudah menggunakan teknologi informasi, jadi nanti bisa dipelajari dengan baik di sana. Jadi enggak masalah Mas Fikri kalau di Dirjen Keimigrasian tapi masuk di sini. Tapi yang jelas saran saya itu baca Undang-Undang Keimigrasian. Di situ ada beberapa ketugasan dan kewenangan khususnya Dirjen Keimigrasian untuk bidang-bidang yang nantinya bisa diikuti selama pemagangan. Tapi kalau saran saya di kejahatan lintas batas negara. Gitu ya Mas Fikri. Baik, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Teman-teman ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Untuk magang ini kita langsung terjun ke sana ya Pak? Maksudnya langsung di tempatnya itu apa bisa lewat via Zoom ya Pak? Karena pandemi. Saya tidak tahu bagaimana Mas Mazli. Apakah teman-teman akan diterjunkan atau lewat Zoom ya nanti? Sepertinya besok lewat Zoom ya, khusus yang Biro Hukum ya Mas Keitaro ya. Mas Keitaro ini magang reguler atau mandiri? Reguler. Oh, kalau reguler itu pemagangan Fakultas Hukum itu dia via daring ya, jadi langsung masuk ke kelas-kelas seperti itu. Iya, jadi nggak masalah, tapi nanti dosennya atau pemandu pemagangannya itu langsung dari instansi yang terkait. Jadi kalau Mas Keitaro sekarang mengikuti yang pemagangan reguler di Biro Hukum, maka besok yang akan mengajari itu adalah teman-teman di Biro Hukum, jadi bukan saya. Kalau saya kan statusnya dosen. Maka besok yang mengajari Mas Keitaro bagaimana penyusunan perda dan lain sebagainya itu adalah para PNS legal drafter yang ada di Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan pengantarnya biar nggak malu-maluin, maka Mas Keitaro silahkan tadi sudah saya jelaskan kan siap belajar Undang-Undang 12 2011, kemudian siap juga dengan istilahnya mempelajari bagaimana proses tahapan pembentukan perundang-undangan dan lain sebagainya. Sehingga besok ketika pemagangan melalui daring, Mas Keitaro sudah mendapatkan gambaran yang jelas. Oh, saya itu besok harus ngapain aja. Begitu ya. Ya, baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Mas Andika. Kalau yang dari IP itu nanti magangnya di Biro Hukum atau di mana Pak? Mas Andika di IP? Iya Pak. Kebetulan ini kemarin milihnya di mana? Kemarin teman-teman milihnya di mana? Kalau milihnya sendiri kemarin itu di Kejaksaan atau di Pengadilan Negeri. Nah terus dipilihkan kemana Mas Abdurrahman, Mas Li? Mas Andika ini berarti reguler ya? IP Mas? Enggak, maksudnya iya reguler. Oh mungkin itu screening dari bidang pemagangan Mas Andika itu ditempatkan di Biro Hukum gitu. Ada kan pilihan Biro Hukumnya? Nggak tahu, kayaknya tidak memilih Biro Hukum kemarin. Mungkin mengikuti persyaratan mata kuliah. Coba nanti di screening lagi. Ya memang kenapa kok teman-teman dipilihkan di Biro Hukum mungkin itu karena Pusdiklat itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama ketercapaian SKS kalian. Yang kedua, kesesuaian dengan mata kuliah yang sudah diambil. Kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah legal drafting, tetapi belum mengambil mata kuliah hukum acara pidana atau yang lain, nah mungkin bisa dipilihkan di sini. Untuk jaga-jaga teman-teman itu agar tidak istilahnya itu blong ketika
mengikuti pemagangan. Jadi dasar-dasar ilmu praktisnya itu sudah dipahami terlebih dahulu. Tetapi secara spesifik saya kira kalau teman-teman nanti mau melakukan pemagangan di instansi mana, di daftarnya itu saya kira Pusdiklat sudah punya daftarnya, nanti bisa dicek di pengumuman, Mas Andika nanti masuknya di mana, itu bisa di sana. Ya. Ini Pak, berarti nanti ditempatkan di pemerintah daerah atau di mana itu Pak? Belum tahu. Lebih tepatnya. Saya nggak tahu. Yang tahu Pusdiklat. Itu nanti di Biro Hukum DI ya, Mas? Biro Hukum. Oh, berarti nanti ada lanjutan pengumuman lanjutan berarti. Oh, ada. Sudah diumumkan kan? Belum ya, belum diumumkan. Instansinya sudah Pak Dodik, cuma untuk Sudah. yang isi itu belum. Oke. Oke, berarti sudah pasti Mas Andika itu di Biro Hukum ya? Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih infonya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Mungkin cukup Sudah ya? Pak. Oke, sudah. Sip. Nah, Aman. sebelum kita tutup, kita ada sesi foto terlebih dahulu. Baik, untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silahkan teman-teman mengaktifkan kamera. Oke, untuk Mas Nawawi, sudah siap Mas untuk meng-capture Zoom-nya? Oke, siap. Oke, ini ada tiga ya, ada dua layar ini. Oke, ini ada dua layar. Oke, yuk, udah ya semuanya. Ini kameranya masih banyak yang belum hidup ini, Mas. Oh ya, teman-teman yang belum hidup, mari kita hidupkan. Yang mati dihidupkan. Hebat sekali. Yang mati dihidupkan. Hebat sekali ini bisa menghidupkan yang mati. Mas semuanya. Oke, satu lagi ya udah. Oke, siap ya. Hitungan ketiga. Posisi sebaik mungkin. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Ada yang baru mau udah. Oke, udah ya. Ini yang nggak ngidupin kamera nggak apa-apa ini. Ya udah, yuk 1, 2, 3. Oke, selesai. Atau yang ketiga ya gaya bebas. 3, 2, 1. Oh, adalah. Oke. Ya, selesai Mas Mazli. Oke, selesai. Terima kasih Pak Dodik atas pembekalan yang telah diberikan kepada teman-teman mahasiswa. Baik, kita wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodik. Terima kasih Pak Dodik. Good luck untuk acaranya, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dodik. Thank you. Sama-sama. Waalaikumsalam. Teman-teman boleh leave. Atau kalau ada pertanyaan tentang magang reguler atau mandiri boleh, karena saya di sini sebagai asisten magang yang reguler, sementara Mbak Banun itu asisten magang yang mandiri ya. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Mas, tanya Mas. Oke, gas. Magang itu ada UTS-nya atau UAS-nya nggak? Ujian tuh maksudnya? Iya, ujian tengah semester. Ada, itu tuh tanya jawab seputar apa yang sudah diajarkan sama praktisi pembimbing magang nanti. Kamu belum ambil P3 ya pasti ya? Kenapa kamu ditaruh di Biro Hukum? Kayaknya itu deh. Iya, belum Mas. Nah, baru ngambil semester ini. Nah, kayaknya gara-gara itu deh. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Mas, saya mau nanya. Tadi kalau nggak salah dengar, kayaknya Pak Dodik bilangnya khusus yang IP gitu taruhnya di Kementerian Luar Negeri, itu bener nggak Mas ya? Ini reguler atau mandiri ya? Reguler. Reguler sih enggak, kalau reguler itu digabung semuanya di magang daring Biro Hukum. Itu tuh sebenarnya Pak Dodik materinya materi yang semester lalu itu ada soal Kemenlu, itu dia. Oh, berarti yang IP nggak mesti di Kementerian Luar Negeri gitu nggak? Nggak, sama kok semuanya jadi satu. Terima kasih Mas. Oke. Ada yang lain mungkin? Soal TOR kali. Udah buat kayaknya. Udah dikumpulin.
Ya udah, kalau nggak ada, tak end meeting. Oke, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke.